Halo guys, selamat datang di channel SK2 Team. Di video kali ini gue akan membahas The Six atau si 6 dari webtoon atau manhwa The God of High School. Langsung saja ke inti pembahasan. Let's go. Si 6 atau The Six dikenal sebagai organisasi budaya manusia, yaitu sekelompok orang yang merupakan master tingkat tertinggi dari gaya bertarung masing-masing. Grup ini didirikan oleh Kim Ung-nyeo. Latar belakang: dikenal sebagai master level bela diri dengan gaya masing-masing, si 6 merupakan grup khusus yang akan disewa untuk melakukan tugas sulit tertentu dari sang presiden dan diberi bayaran dalam jumlah yang besar. Mereka akan berkumpul setiap 10 tahun untuk bertarung dan mendapatkan gelar petarung terbaik. 17 tahun yang lalu, si 6 ditugaskan untuk memburu Taejin Jin, yaitu kakeknya Morijin. Tapi mereka semua gagal dan dikalahkan. Oke, sekarang gue akan bahas sedikit profil anggota dari si 6 ini sebelum Ragnarok. By the way, si 6 ada dua generasi, sebelum Ragnarok dan sesudah Ragnarok. Dan anggota sesudah Ragnarok ini adalah para komisioner dan peserta dari turnamen Go itu sendiri. Dan di video ini gue akan bahas anggota si 6 sebelum Ragnarok. Yang pertama, Kim Ung-nyeo dengan julukan War of the Gods, pendiri organisasi si 6. Ung-nyeo adalah wanita kurus dengan rambut coklat yang dikuncir dan mengenakan pakaian tradisional Korea. Ia jauh lebih tua dari penampilannya karena setiap kali ia menggunakan kekuatannya, maka ia akan kembali ke bentuk saat ia remaja. Kemampuan: Ung-nyeo adalah anggota si 6 dan sangat ahli dalam pertempuran jarak dekat. Ia mampu menangkap Mabora dengan mudah setelah ia terbangun, bahkan mampu memukul Mori yang sedang kelelahan. Saat tubuhnya mengalami kemunduran usia remaja, ia bisa menahan serangan Dante dan menyerang balik, bahkan mampu mengintimidasi mereka. Kecepatan dan daya tahan tubuh yang kuat. Meski tidak ditampilkan secara jelas seperti karakter lainnya, bisa kita lihat saat Ung-nyeo melindungi Morihui dengan tubuh remajanya, serta menangkis beberapa serangan Dante sekaligus melindungi klon dari Raja Kera. Kecepatannya cukup tinggi untuk bersaing dengan sang raja atau yang biasa dikenal dengan pemimpin Nox. Kemampuan portal dimensi: Ung-nyeo sendiri bisa membuka portal ke dimensi lain, meskipun ia membutuhkan tempat suci untuk melakukannya. Dan yang terakhir, kekuatan pinjaman. Trinity, dewa angin, hujan, dan awan ini adalah dewa yang dikontrak oleh Ung-nyeo. Kekuatan pinjaman ini memungkinkannya untuk memanipulasi cahaya. Yang kedua, Hallyeong-seo dengan julukan Weapon Master, pemimpin dari Asosiasi Tunawisma Nasional. Hallyeong-seo adalah ahli senjata yang mampu menggunakan 108 harta karun nasional. Di masa lalu, Hallyeong-seo ditunjuk sebagai pemimpin ke-27 Asosiasi Tunawisma Nasional dan menerima Gaebolg, yaitu senjata yang paling ia kuasai di antara 108 harta nasional lainnya. 17 tahun yang lalu, saat si 6 melawan Taejin Jin dan dikalahkan, yang mengakibatkan 10% Korea Selatan tenggelam. Setelah kekalahan yang memalukan ini, ia kehilangan kesombongan dan temperamennya, kemudian menjadi individu yang lebih tenang. Hallyeong-seo adalah seorang seniman bela diri yang sangat kuat dan bukan pengguna kekuatan pinjaman. Ia dengan mudah mampu mengelabui Morijin saat di stasiun Seoul dan mengambil uangnya sebagai ganti telah menyerangnya. Kemudian ia menunjukkan kemampuan aslinya dengan melawan Morihui, yaitu salinan Morijin yang menggunakan kekuatan penuhnya dan berhasil melukainya dengan parah, meskipun akhirnya ia kalah. Saat perang Ragnarok, selama kedatangan para dewa, ia pernah melawan Dewa Zeus dan Dewa Alam Surgawi, dan berhasil melukainya meskipun tidak berdampak apa-apa pada dewa tersebut. Ia juga memiliki kecepatan dan daya tahan tubuh yang kuat sama seperti anggota si 6 lainnya, serta kecerdasan dan kemampuan deduktif yang akurat. Karena dengan cepat, dia dapat mengetahui kelemahan dari mode Joseon Daesungnya Morijin di tengah pertempuran dan menggunakannya sebagai keuntungan. Ia juga berhasil memasukkan granat ke dalam mulut Dewa Zeus, kemudian berhasil mencabut giginya dengan mengorbankan satu lengannya. Yang ketiga, Jae Sanjeon dengan julukan The Great Magician. Ia adalah ketua Sixung Corporation dan juga dianggap sebagai harta karun nasional yang hidup. Jae-san adalah pria tua dengan rambut putih dan kacamata, bertubuh besar dengan fisik yang melebihi manusia normal. Kepribadian: ia memiliki kepribadian yang cinta damai dan orang yang sangat peduli dan bangga kepada cucunya. Ia percaya bahwa orang perlu dilahirkan dengan kekuatan dan tidak bisa menjadi kuat hanya dengan kerja keras.
Saat cucunya kalah dari Iplio Park, ia meminta Iplio untuk menjadi muridnya tanpa memperdulikan cucunya sendiri. Terlepas dari itu semua, ia terbukti bangga kepada cucunya sendiri. Sebagai anggota C6, bisa diasumsikan kalau Jason memiliki skill level tinggi. Ia bisa menggunakan kekuatan pinjaman yang berspesialis dalam bidang sihir. Pada usia 37 tahun, ia menjadi seorang penyihir muda. Dan pada usia 47 tahun, ia menjadi anggota C6 dan menjadi penyihir terbaik di dunia. Kemampuan yang pertama, alkimia. Ini memungkinkan ia membuat atau mengubah objek dari bahan yang sudah ada sebelumnya. Seperti ia mengubah 567 rudal nuklir menjadi satu rudal nuklir yang sangat besar. Itu juga mengubah objek dengan kekuatan sihir. Kemampuan kedua, anti-teleport. Seperti namanya, kemampuan ini dapat mencegah teleportasi lawan dan menguncinya di ruang terbatas. Kemampuan ketiga, teleportasi. Memungkinkannya untuk teleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Jason begitu hebat dalam hal ini. Jason mampu menteleportasikan seluruh provinsi berserta orangnya ke tempat lain. Kemampuan keempat, perisai atau pelindung. Seperti namanya, Jason mampu membuat perisai yang sangat kuat, bahkan mampu memblokir serangan dari Mandeok Sang. Dan yang terakhir, meteor. Memungkinkannya untuk memanggil meteor besar dari luar angkasa disertai dengan meteor kecil lainnya. Ketika ini dikombinasikan dengan alkimia, serangan ini cukup kuat untuk membuat Nephilim terluka. Yang keempat, Bong Chimna dengan julukan Divine Doctor. Bong Chimna adalah pria tua dengan rambut panjang yang diikat ke belakang, serta janggut dan alis yang panjang. Ia kehilangan satu lengannya saat melawan Tai Jin Jin 17 tahun yang lalu. Kepribadian, Bong Chimna terbukti orang yang sangat tenang dan berpikiran jernih, tetapi masih menyimpan dendam terhadap Tai Jin Jin yang merobek lengannya. Namun, ia masih cukup baik untuk melatih cucunya Tai Jin Jin, yaitu Mori Jin. Sejarah, Bong Chimna bersama anggota C6 lainnya akhirnya bertarung melawan Tai Jin, dan mereka semua dikalahkan. Kemudian, ia memerintahkan Mubong Park untuk menguncinya di suatu ruangan agar ia bisa belajar menguasai tubuh dan pikirannya, sehingga ia bisa mengonsumsi pil ilahi tanpa efek samping. Bong Chimna berhasil menjadi anggota C6 pada usia 40 tahun, kemudian menjadi tertarik tentang akupuntur setelah sembuh dari penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan barat. Ia adalah orang yang sangat kuat, mengingat ia adalah salah satu dari anggota C6, dan terlihat sangat seimbang ketika bertarung melawan Mubong Park. Meski kehilangan satu lengan, ia masih bisa bertarung melawan Mubong Park dengan seimbang. Setelah menyelesaikan pelatihannya untuk menahan kekuatan dari pil ilahi, kekuatannya meningkat sehingga bisa bertarung one by one dengan Tai Jin Jin. Jarum akupuntur adalah senjata pilihan Bong Chimna yang ia gunakan dalam seni bela dirinya. Ia pertama kali menggunakan ini saat mencoba membunuh Mori Jin saat ia tahu Mori adalah cucu dari musuhnya. Seni bela diri Jarung Nabong Ryu. Dia adalah praktisi Needle Ryu tingkat tinggi dan diasumsikan mengetahui semua rahasianya. Dia mengoperasikan klinik akupuntur sebagai hasil dari keterampilan jarumnya. Jaebong Chim atau penghapusan batas. Dia terbukti dapat meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat bahkan lebih. Dan efek samping dari teknik ini, penggunanya akan merasakan sakit yang luar biasa setelah beberapa menit menggunakan teknik ini. Dan yang terakhir, pentagon. Bong Chimna menggunakan jarumnya untuk menggambar segi 5. Teknik ini cukup kuat untuk menahan serangan dari kekuatan pinjamannya Mubong Park. Yang kelima, Kim Du-sik dengan julukan Monster Du-sik. Kim Du-sik adalah pria jangkung dan besar berambut merah yang memiliki bekas luka di sisi kanan wajahnya. Anggota C6 yang termasuk baru direkrut. Sebelumnya, ia bekerja dengan Mandeok Sang, kemudian berpihak kepada Mubong yang penawarannya lebih menarik. Sebelum bergabung dengan C6, ia telah mengalahkan Seong Gisa, yaitu anggota C6 sebelumnya. Ia menjadi orang terkaya di dunia setelah Ragnarok dengan melakukan beberapa kesepakatan dengan pemerintah dunia yang dipimpin oleh Mubong Park, sambil mempertahankan statusnya sebagai C6. Pada awal kemunculannya, Du-sik seringkali bertingkah seperti gangster besar yang suka memamerkan kekayaan dan kekuatannya. Dia tampaknya lebih suka pertarungan jalanan dan pertempuran fisik. Ia juga seringkali mengejek orang dengan peminjam kekuatan. Ini pertama kali diperlihatkan ketika Mubong Park menggunakan kekuatannya untuk mencoba menekan Du-sik Kim.
tetapi Dusik menyebutnya itu hanya tipuan kecil dan mengatakan kepada Mubong bahwa ia harus bertarung seperti pria lain menggunakan tinjunya. Karena mengandalkan kekuatannya sendiri dan kebrutalannya sebagai petarung, Dusik sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri dan tidak takut melawan siapapun, termasuk dewa sekalipun. Terlepas dari kesombongannya, Dusik Kim menyadari kekalahannya dalam keterampilan bertarung. Ketika ia sangat kagum melihat Taijin dan Bong Chimna yang bertarung melawan Dewa Odin dengan tangan kosong. Ia hampir tidak percaya meskipun sudah menjadi anggota Si 6, kemampuan bertarungnya masih lemah dibandingkan dua orang tua itu. Setelah dikalahkan oleh Dewa Zeus selama Ragnarok, Dusik terus mengalami mimpi buruk selama 1 minggu. Karena keengganannya untuk menerima fakta bahwa ia takut pada Dewa Zeus, ia bersumpah untuk terus tidur sampai ia bisa mengalahkannya dalam mimpinya. 17 tahun setelah Ragnarok, Dusik menjadi sering mengamuk dan menghancurkan lawan yang menggunakan kekuatan pinjaman yang mengingatkannya kepada Dewa Zeus. Dan anggota Si 6 yang terakhir adalah Mubong Park. Oke, gue akan bahas sedikit tentang si Mubong ini, karena insya Allah di video selanjutnya gue akan buat full satu video yang akan membahas si Mubong ini. Mubong Park adalah sosok pria jangkung dengan rambut hitam yang disisir ke belakang dan memiliki bekas luka yang ada di jidatnya. Bisa dibilang, Mubong adalah salah satu anggota Si 6 yang memiliki banyak catatan prestasi. Ia adalah anggota Majelis Nasional Korea, penyelenggara turnamen Go, Presiden Dunia, dan masih banyak lagi. Pada awal kemunculannya, ia tampak ambisius dan jahat yang melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Ini diperlihatkan saat ia menghancurkan seluruh pulau tempat salah satu senator sedang berlibur ketika mereka menolak proposisinya. Ia juga telah membantu banyak protagonis dengan berbagai cara seperti memberi informasi kepada Daiyuhan tentang kekuatan pinjaman, serta menghapus tuduhan mereka selama pasca turnamen dengan semua uangnya. Setelah menjadi Presiden Dunia, Mubong menjadi jauh lebih kejam dan pengecut. Ia bersedia mengorbankan nyawa orang biasa untuk mencapai tujuannya. Setelah perang besar Ragnarok, kebencian dan ketakutannya kepada dewa telah meningkat ke titik di mana ia bersedia membunuh siapa saja yang menunjukkan sifat-sifat yang mirip dengan Morrijin. Namun ia mengungkapkan bahwa ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perang Ragnarok kedua. Ia rela mengorbankan dirinya dan orang lain untuk memastikan kelangsungan hidup generasi X, dengan secara proaktif menyegel dewa tertinggi yaitu Tathagata. Mubong juga memiliki harta nasional yaitu Cawan Suci, artefak yang mampu menyegel dewa dan iblis. Ia menggunakan sisa 2 kegunaan terakhir untuk menyegel kekuatan Kaisar Langit dan Morrijin, dewa tertinggi pada saat itu. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat kami upload video baru dari channel ini. Ayo guys, gak sampai 5 menit kok. Oke, next content gue bakal bahas Ipio Park, si rubah ekor 9 dari The God of High School ini. See you until next time, bro.